Terima kasih telah menonton video ini, karena dengan menonton video ini akan membantu Anda mengerjakan soal-soal TPA, TPS, TIU, dan matematika. Dan jangan lupa ya, dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Oke, baik, selamat pagi atau selamat siang buat anak didik kami seluruhnya. Topik kita pada hari ini adalah ruang dimensi 3, RDT. Baik, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam ruang dimensi 3, misalnya contoh-contoh soal nantinya, maka kita butuhkan dasar teori pendukung. Jadi dasar teori untuk ruang dimensi 3 ada beberapa dasar. Yang pertama nanti adalah kalau diketahui segitiga siku-siku, katakan ini panjangnya adalah A, ini adalah A, maka ini adalah A akar 2. Kalau ini 8, ini 8, maka ini 8 akar 2. Membuktikan ini bisa dibuktikan dengan hukum Pythagoras. Dasar teori yang kedua nanti adalah kalau diketahui segitiga sama kaki. Dikatakan segitiga sama kaki, ini sama dengan ini. Maka tinggi segitiga sama kaki itu ditarik garis tegak lurus terhadap alasnya. Maka dipastikan alas ini membagi 2 yang sama. Misalnya, kalau ini 10, ini 10, alasnya 12, maka tinggi segitiga sama kaki itu berapa? Berarti 12 dibagi 2, maka ini 6. Apabila ini A, maka ini setengah A. Bisa paham kan? Oke, yang ketiga nantinya, dasar teori yang ketiga yang paling sering kita ketemui di persoalan dimensi 3 nanti, apabila nanti diketahui segitiga siku-siku. Katakan ini A, ini B, ini C. Segitiga siku-siku. Kemudian nanti jarak titik A ke garis BC itu harus tegak lurus. Sebut titiknya adalah D. Maka nantinya jarak AD adalah siku-sikunya kita kalikan. Panjang siku-siku dikalikan. Berarti apa sekarang? AB dikali dengan AC. Ini siku-siku. Dibagi dengan sisi miringnya. BC. Inilah rumusnya. Ulang ya. Jarak dari titik A ke titik D, siku-siku ini dikalikan, dibagi dengan sisi miringnya. Paham kan? Nah, sekarang mungkin kau bertanya, bagaimana membuktikan itu? Kalau tadi membuktikan ini Pythagoras. Untuk membuktikan hal ini, kita buat ini adalah sebuah sudut. Katakan sudut B itu bernama alfa. Oke, sekarang berdasarkan segitiga ini, katakan garis ini tidak ada, yang ini berarti ada segitiga besar ABC. Tanpa ada ini, kita gunakan prinsipnya. Jadi kita membuktinya ya, bukti. Oke, bukti. Prinsipnya, sinus alfa untuk segitiga yang besar tanpa yang ini. Sinus itu kan sisi depan per sisi miring. Berarti dari sini sinus
alfa adalah, tambahin ini ya, sisi depannya adalah AC, per sisi miringnya adalah BC. Itu kalau kita gunakan segitiga yang besar. Sekarang tanpa segitiga besar, di sini juga ada segitiga. Ini kan siku-siku. Ada segitiga ABD, di mana siku-siku di D. Berarti sinus alfa adalah depan per miring. Ini sudah sisi miring. Kenapa? Karena ini siku-siku. Berarti sinus alfa adalah AD sisi depannya per AB sisi miringnya. Oke, sekarang kita gunakan prinsip persamaan. Di sini adalah sinus alfa dari kedua persamaan ini ya. Sinus alfa sama dengan sinus alfa. Berarti di sini adalah AD per AB sama dengan AC per BC. Kalau kita melakukan prinsip perkalian silang, ini kalikan, maka selesai sudah. Berarti AD di sini adalah kalikan silang sebenarnya. AD adalah ini kali ini, berarti AB dikalikan dengan AC per BC. Inilah dia buktinya. Jadi terbukti ya. Terbukti. Oke. Sekarang yang keempat. Dasar teori yang keempat adalah untuk sembarang segitiga. Sembarang segitiga. Katakan segitiga A, B, C. Itu hanya sekedar mengingatkan saja. Ada aturan kosinus. Sebut ini adalah A, ini pantang sisinya B, ini C. Ini punya sudut A, sudut B, sudut C. Berarti di sini cos A, lihat ya, ulangi. Kosinus A. Kosinus A itu adalah panjang sisi yang mengambil sudut A. Berarti ini. Berarti apa? B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan di hadapannya A kuadrat per 2 kali BC. Inilah dia cos A. Saya kira untuk cos B dan kosinus C kamu sudah bisa cari sendiri. Yang pasti prinsip cos itu adalah cosnya ini disebut segitiga. Cos A itu cosnya ini berarti yang mengambil sudut ini, berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat dikurang ini kuadrat per 2 kali ini. Ingat itu sekarang. Praktekkan untuk cos B dan cos C. Itu pertama. Kemudian yang kedua nantinya boleh saja kita buat segitiga yang sama. Di situ nanti segitiga yang sama ya. A, B, C. Ini D, ini juga nantinya E, F. Ini E, F. Oke, di sini kita peroleh nanti rumus mencari luas. Luas adalah boleh setengah AB, dia kan AB kali AC. AB kali AC sinus A. Dengan cara yang sama boleh juga setengah BA kali BC sinus B sama dengan setengah CA kali CB sinus C. Itu luas. Atau boleh juga rumus luas itu setengah alas kali tinggi. Ini alasnya, ini tingginya. Berarti setengah alasnya AB, tingginya adalah FC.
Atau setengah kalau alasnya BC, tingginya adalah AE. Boleh juga setengah kalau alasnya adalah AC, maka tingginya adalah FB atau BF. Itu dasar teori yang keempat, yang kelima. Oke, sekarang dasar teori yang keenam. Dasar teori yang keenam itu adalah kalau diketahui segitiga sama sisi. Sama sisi, ini sama dengan ini dengan ini. Sebutlah A. Katakan ini A, B, C. Segitiga sama sisi. Tentu ada tinggi segitiga sama sisi itu. Ini tingginya, cari tegak lurus. Katakanlah titik D. Boleh juga nanti kemari. Boleh juga nanti kemari, sama saja. Yang pasti tadi, tanpa melihat ini, dipastikan ini sama kaki. Segitiga sama sisi boleh dibilang segitiga sama sisi boleh dibilang segitiga sama kaki. Maka sekarang ini prinsip yang tadi di segitiga nomor 2 yang ini, dasar teori yang nomor 2 membagi sama ini sekarang. Maka ini adalah setengah A, ini setengah A. Dengan demikian nantinya panjang CD itu adalah nantinya setengah A akar 3. Setengah A akar 3. Inilah tinggi segitiga sama sisi. Buktinya bisa kita lihat dengan menggunakan hukum Pythagoras. CD itu adalah kita buat akar dari apa sekarang? BC kuadrat dikurang BD kuadrat sama dengan akar dari BC tadi adalah A kuadrat, BD adalah setengah A dikuadratkan, maka ini adalah akar dari A kuadrat kurang 1/4 A kuadrat, ini 4/4 A kuadrat dikurang 1/4 A kuadrat berarti akar 3/4 A kuadrat, maka diperoleh akar 3/4 kali akar A kuadrat. Ini akar 3 per akar 4. Itu adalah setengah akar 3 kali A. Berarti adalah setengah A akar 3. Jadi ingat bahwasanya panjang segitiga atau tinggi segitiga sama sisi adalah setengah A akar 3. Kemudian dasar teori yang ketujuh. Dasar teori yang ketujuh adalah jarak titik ke bidang. Jadi sekarang jarak titik ke bidang dulu. Jarak titik ke bidang, kalau misalnya ada sebuah bidang di sini, sebut itu adalah bidang P. Ada sebuah titik A di sini, jarak titik A ke bidang ini adalah kita tarik suatu garis tegak lurus terhadap bidang P. Katakan ini misalnya tegak lurus ya, tegak lurus. Katakan ini adalah B. Maka di sini jarak titik A ke bidang V adalah AB. Ingat itu. Jarak titik A ke bidang V ini adalah AB. Baik, itulah dasar teori yang perlu kita kuasai. Sekarang kita masuki contoh soal. Tapi sebelumnya dicatat dulu terlebih dahulu. Baik, kalau tadi dasar teori sudah kita kuasai, sekarang kita masuki dalam persoalan trigono ruang dimensi 3. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang busuk A. Tentukanlah yang pertama jarak titik C ke bidang BDG, yang kedua jarak titik E ke bidang BDG. Kita jawab. Untuk menjawab ini, pertama kita gambarkan dulu segitiga A. Kita gambarkan dulu kubus ABCD EFGH. Kita gambarkan kubus ABCD
FGH. A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang, persoalan yang diketahui, panjang rusuknya A. Jarak titik C ke bidang BDG. Jarak titik C ke bidang BDG. Sekarang titik C yang ini. Bidangnya BDG. Ini B, ini D. Kita gambarkan dulu bidang yang dimaksud. Inilah bidangnya. Kalau kita perhatikan bidangnya ini, lihat tadi dasar-dasar teori yang kita gunakan. Kalau misalnya ini tadi A, ini A, siku-siku di sini, berarti ini adalah BD adalah A akar 2. BG adalah A, berarti A akar 2. Dan BG adalah ini A akar 2. Dengan demikian, BDG merupakan segitiga sama sisi. BDG, ingat tadi, tinggi segitiga sama sisi. Oke. Jarak titik C ke bidang, ingat tadi, jarak titik ke bidang berarti dari titik yang dimaksud harus kita tarik garis tegak lurus terhadap bidang yang dimaksud. Inilah bidang yang dimaksud, bidang segitiga sama sisi. Maka jarak titik C ke bidang BDG, tarik garis tegak lurus kemari. Kemanakah dibuat dia? Setiap ada bidang harus kita ambil satu garis yang mewakili bidang itu. Garis BDG, bidang BDG harus ada garis yang mewakili bidang itu. Sebut ini. Oke, kalau kita hubungkan ini kemari, maka di sini segitiga, siku-siku, ini pertengahan. Kalau tadi AB, BC adalah A akar 2 AC, ini kan AB, A, BC, A, maka AC adalah A akar 2. Dengan demikian ini pertengahan dipastikan kalau ini titik O, maka OC adalah setengah A akar 2. Dan GO lah yang mewakili bidang BDG, garis yang mewakili bidang BDG. Maka jarak titik C ke bidang BDG adalah jarak titik C ke garis GO. Inilah dia. Kabut ini adalah M. Harus tegak lurus. Yang ini tadi lah itu. Yang ini sama dengan yang ini. Tegak lurus. Oke. Maka persoalan adalah CM. Jarak titik C ke bidang BDG adalah CM. Maka jarak titik E ke bidang BDG adalah EM. Maka sekarang kita jawab. Persoalan tersebut kita pindahkan kemari. Persoalannya kita pindahkan. Supaya gampang. G, C, O, siku-siku di C. Jaraknya tadi adalah ini M. Maka kita cari CM. Sekarang dari gambar ini, kubus ini, CG adalah A. Dan OC adalah setengah A akar 2. Karena AC adalah A akar 2. Maka pertengahan setengah A akar 2. Dengan demikian GO adalah merupakan tinggi segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi tadi tingginya adalah setengah A akar 3. Karena ini adalah panjang rusuknya A akar 2, maka tingginya ini adalah setengah A akar 2 akar 3. Kan tadi kan tinggi segitiga sama sisi setengah A akar 3. Oke, berarti yang ini adalah berarti GO adalah setengah A akar 2 akar 3 sama dengan setengah A akar 6. Setengah A akar 2 akar 3. Inilah dia setengah A akar 6. Maka CM adalah, ingat dasar teori tadi, segitiga siku-sikunya dikalikan. Berarti CG kali OC berarti apa? Setengah A akar 2 kali A per setengah A akar 6. Habis. Dengan demikian diperoleh A akar 2 per akar 6
kalikan akar 6 per akar 6, berarti A akar 12 per 6. Akar 12 itu adalah 4 kali 3, berarti akar 4 kali akar 3, 2 akar 3. Berarti A 2 akar 3 per 6, berarti sama dengan 1/3 A akar 3. Itulah CM. Ingat tadi, CM itu adalah jarak titik C ke bidang BDG. Kalau kita ulang waktu belajar kubus kelas sebelumnya, jarak dari C ke E itu adalah panjang diagonal ruang suatu kubus. CE adalah diagonal ruang. Dari sini kemari panjangnya jaraknya A akar 3. Bayangkan ini A akar 3. Dari sini kemari sudah 1/3 A akar 3. Maka dari sini kemari berapa? Pastilah 2/3 A akar 3. Karena semuanya 3/3 A akar 3. Ini 1/3, maka ini kemari 2/3. Dengan demikian di sini tadi, maka tadi ada jarak titik C ke bidang BDG tadi adalah 1/3 A akar 3. Dengan demikian jarak titik E ke bidang BDG adalah 2/3 A akar 3. Ingat, terdekat atau terpendek 1/3 A akar 3, terjauh 2/3 A akar 3. Baik, di dalam kubus ada 8 seperti ini, 8 model. Maka carilah dulu yang ke-8 itu, artinya cari 7 lagi. Tugasmu sebagai contoh, nanti BE ini BDE. BDE berarti terpendek dari A, terjauh dari G. Terpendek 1/3 A akar 3, terjauh 2/3 A akar 3. Saya kira cukup sampai di situ dulu pertemuan kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Terima kasih.